Kita balik lagi di generasi Mecin. Tadi ada meme yang beredar ya untuk himbauan larangan mudik yang sungguh sangat kreatif dari netizen-netizen Indonesia. Berhubung sebentar lagi kita juga masih bulan Ramadan, memang ditahan dulu karena emang dari pemerintah juga menghimbau untuk kita tidak mudik atau pulang kampung atau apapun lah istilahnya yang bisa ada mobilisasi dan sehingga ada penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, dari negara asalnya, konon katanya udah mulai agak longgar nih di China sana karena terakhir tembok Cina bahkan sudah membuka untuk pariwisata. Saya pengen tanya langsung dari salah seorang warga negara yang bekerja di sana, ada Rika Agustina, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai guru di Zhejiang. Ya, halo Rika. Ya, halo. Halo Rika, kayaknya tidak ada muka-muka kecemasan nih dari negara sana nih kayaknya nih. Ya, alhamdulillah sudah kembali bekerja. Sudah kembali bekerja tuh bekerja secara normal kah atau tetap banyak antisipasi Rik di sana? Ya, pastinya kembali seperti normal, tidak sepenuhnya. Tetap kami di sini juga punya cara-cara untuk mengantisipasi. Namun normal di sini kembali bekerja di sini maksudnya kembali ke jam bekerja seperti biasa. Kita kembali, kebetulan saya mengajar jadi kembali ke sekolah gitu. Namun banyak kayak peringatan-peringatan dan kewaspadaan yang harus dipatuhi seperti itu. Oke, saya pengen tanya juga kalau di sini, saya nggak tahu di China bagaimana. Kalau di sini kan kita lagi Ramadan dan kita nggak bisa sholat tarawih nih untuk ke masjid. Nah kalau di sana gimana kondisinya, Rik? Ramadannya? Ya. Kalau di sini kebetulan daerah Wenzhou khususnya untuk Muslim dia memang sedikit jumlahnya, kebanyakan pendatang. Namun ya, jadi di sini memang tidak ada tempat peribadatan seperti masjid atau gereja seperti itu. Kami hanya mengerjakan ibadah di rumah saja. Jadi memang sehari-harinya pun di rumah, kemudian pada saat Ramadan pun di rumah. Hanya pada saat seperti ini, saya pribadi tetap merasakan seperti aura Ramadan itu ada ya, meskipun tetap ada ya. Tetap ada meskipun memang ini sudah tahun ketiga saya selalu melakukan ibadah puasa ya seperti biasa, tidak ada yang maksudnya seperti hari-hari biasa karena tidak ada yang puasa, kebanyakan di sini bukan Muslim seperti itu. Oke, dan tiap tahun harusnya mudik atau memang biasanya mudik bukan di Ramadan, Rika? Ya, kalau mudik kebetulan kita mengambil jam libur sekolah, maksudnya waktu libur sekolah. Setiap semester saya pulang gitu, tapi kalau untuk Lebaran seperti saya katakan di awal di sini tidak ada perayaan agama apapun, jadi ya, gitu. Berarti memang tidak ada masalah ya dengan larangan mudik saat ini ya. Masa-masa di 2-3 bulan belakangan di China sendiri gimana, Rik? Kalau di sini kan kita katanya akan segera memasuki puncaknya nih. Kita masih masuk minggu ke-8 di PSBB, semua bekerja dari rumah, masjid ditutup, perekonomian melambat, banyak syarat-syarat lah sekarang, bahkan mudik sekarang dilarang. Nah kalau di awal, mungkin di bulan-bulan Maret, April kemarin seperti apa, Rika? Iya, kebetulan saya mudik, maksudnya liburan sekolah kemarin itu bulan Januari dan kembali ke Wenzhou pada saat awal Maret. Awalnya saya pikir kenapa pada saat ini sedang naik-naiknya terus saya disuruh balik ke sini gitu kan. Dan saya tidak pernah memprediksi bahwa virus itu akhirnya akan berkembang di luar sana gitu. Jadinya ya pada awalnya saya sempat stres gitu kan. Begitu saya disuruh datang ke Wenzhou, saya sampai di sini di karantina selama 14 hari di dalam rumah. Dan setelah itu di sini pun belum kembali normal. Jadi satu anggota keluarga bisa keluar hanya seminggu sekali dalam satu kakak seperti itu, sampai di komplek apartemennya itu tuh dicatat mana yang keluar, mana yang seperti itu, yang regulasi keluar masuk manusia pun dipantau seperti itu. Seketat itu ya, penjagaannya dilakukan oleh militer. Security-nya saya kurang tahu itu utusan dari mana, tapi mereka dengan seragam dan posko tambahan seperti itu, seperti tenda posko seperti itu. Oke, nah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan gitu-gitu, ada supply dari pemerintah atau gimana berarti kalau cuma boleh seminggu sekali setiap kakak? Atau berarti nyetok seminggu?
Ya, kalau untuk warga lokalnya sendiri, mereka belanja seminggu sekali, jadi seminggu dalam satu waktu kesempatan keluar itu mereka harus stok makanan selama untuk seminggu ke depan seperti itu. Dan di sini suplai makanan di supermarket, di pasar masih banyak, jadi tidak ada yang seperti diberitakan misalnya kurang atau bagaimana, itu tidak ada. Jadi semua masih ada stoknya dan memenuhi kebutuhan. Kecuali kalau yang barang impor ya, Mas. Ya, berarti memang pengaturan seperti belanja kebutuhan pokok untuk makanan ya khususnya seminggu itu dibeli untuk seminggu ke depan, kemudian belanja lagi seminggu selalu seperti itu ya. Oh, memang harus seperti itu ya. Oke, berarti sebenarnya kayak yang dilakukan di Jakarta lah ini masih agak longgar ya sebenarnya, masih banyak orang keluar, masih agak longgar dibanding sana ya. Iya. Oke. Untuk regulasinya seperti apa, Rik, kalau misalnya melanggar peraturan itu di sana? Misalnya pengen keluar gitu. Oh iya, Mas. Apa sanksi? Ya, kebetulan waktu itu kalau untuk sanksi atau konsekuensinya saya kurang tahu, tapi kebetulan saat itu juga saya mengalami sendiri. Begitu saya tiba di sini, saya terkena infeksi saluran kemih karena saya menghindari penggunaan toilet selama perjalanan ke Wenzhou. Jadi saya transit dari Jakarta ke Malaysia, Malaysia ke Guangzhou, Guangzhou ke Wenzhou, dan itu perjalanan yang tidak normal seperti yang saya biasa lakukan. Akhirnya saya menghindari penggunaan toilet umum seperti itu. Nah, dengan seperti itu saya mendapatkan infeksi dan saya harus ke rumah sakit. Nah, dalam masa karantina 14 hari itu, hari ke-10 saya coba ke rumah sakit, diizinkan oleh pihak rumah sakit, namun pada saat saya kembali ke rumah, pihak imigrasi telepon saya, langsung saya dibilang, Bu, jangan kemana-mana ya, seperti itu. Jadi saya kaget, mana ya? Oke, bahkan ke rumah sakit aja, berarti ada sistem data informasi yang sinkron juga ya, tahu ke rumah sakit, balik ke rumah gitu ya? Oke, sistem kayak gitu ya bisa ketahuan juga ya? Ya, karena memang di sini setiap orang itu harus punya kita bilangnya healthy code. Jadi dia kode kesehatan berupa QR code itu di dalam aplikasi Alipay, dan setiap orang itu harus punya dan terupdate setiap hari seperti itu. Jadi mereka memantau kesehatan kita masing-masing di sini dengan cara seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita pergi kemanapun itu seperti GPS juga mungkin ya, Mas ya, bisa. Ya. Mengingat di sana sistem keamanannya cukup ketat ya, ada face recognize, pengenal wajah juga kan di China ya. Oke, ini ada optimis harapan ya untuk kita yang di sini, berarti di China pun sekarang sudah mulai ada aktivitas gitu. Cuman dari timeline-nya berapa lama ya kalau kita boleh tahu, dari mulai ada aturan lockdown untuk karantina di rumah sampai akhirnya bisa kembali ke sekolah, hitungannya itu berapa bulan, Rik, kalau di sana? Kalau misalnya kita bilang akhir Januari itu adalah puncaknya, kemudian sampai kembali bekerja itu pertengahan Maret, seperti itu. Oke, berarti hampir 3,5 bulan ya? Ya. Tapi 3,5 bulan dengan aturan memang satu kakak cuma boleh 1 minggu keluar dan 1 orang itu ya? Itu aturannya seketat itu ya? Kalau untuk yang ketat seperti itu saya rasa cuma kurang dari mungkin hanya 2 bulan, Mas. Tapi 2 bulan ya? Jadi sisanya hanya antisipasi. Kalau yang benar-benar ketat itu mungkin kalau kita bisa hitung akurat sekitar 1-2 bulan, bahkan nggak lebih dari 2 bulan. Oke. Kalau untuk angka COVID-19 sendiri di Zhejiang seperti apa, Rik? Setinggi apa penyebarannya? Ya, kalau di sini per awal Maret kemarin itu saya tahunya sekitar 1.000 lebih, nggak nyampe 1.000, mungkin 1.027 kasus positif. Kemudian makin ke sini sudah tidak ada kasus baru, dan waktu itu sempat 50 kasus baru akibat 35 dari luar, jadi imported case gitu, dan sisanya 15 adalah asimptomatik. Jadi dia ada penderita positif namun tidak menunjukkan gejala. Oke, nah untuk sekarang ketika dibuka karena trennya sudah turun atau memang sudah tidak ada angka positif, makanya dibuka kembali aktivitas? Ya, kalau menurut saya dengan konsekutif hari demi hari tidak ada lagi penambahan kasus baru, maka pemerintah mungkin berani untuk membuka kembali
seperti biasa bekerja. Namun dengan adanya kasus impor seperti itu, mungkin Mas juga tahu pada saat pertengahan April kemarin kalau nggak salah, mereka tutup untuk yang datang dari luar, baik warganya sendiri ataupun warga luar gitu.